Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Dewi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Baiklah, kita akan membahas materi 2 sampai 3, yaitu Ikigai, meaning, concept, dan key. Ikigai adalah istilah Jepang untuk menjelaskan kesenangan dan makna kehidupan. Ikigai kadang diekspresikan sebagai alasan untuk bangun di pagi hari. Ikigai lah yang memberikan motivasi berkelanjutan untuk menjalani hidup, atau bisa juga bilang bahwa Ikigai lah yang memberikan gaya hidup yang membuat semangat dalam menyambut kedatangan setiap hari baru. Untuk menemukan Ikigai, para ahli merekomendasikan untuk memberi 4 pertanyaan kepada diri sendiri, antara lain: yang pertama, apa yang saya suka? Yang kedua, apa yang bisa saya lakukan dengan baik? Yang ketiga, apakah kemampuan saya itu layak mendapatkan bayaran? Yang keempat, apakah yang dibutuhkan dunia dari saya? Selanjutnya yang kita bahas adalah pertemuan keempat, vision dan reflection. Yang pertama, visi. Visi adalah angan-angan atau imajinasi seseorang tentang usaha atau bisnis atau diri mereka suatu saat nanti. Visi membicarakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan bisnis Anda. Yang kedua, sosok Anda atau usaha Anda di masa akan datang. Yang ketiga, bentuk usaha Anda seberapa besar. Yang keempat, alasan Anda memasuki usaha bidang tersebut. Yang kelima, imajinasi mengenai posisi usaha Anda dan kemana bisnis Anda mau dibawa. Selanjutnya, refleksi. Refleksi adalah sebuah arah perubahan dalam usaha, yang dimana usaha tersebut ada perubahan. Misalnya, sebuah toko hijab di Rokan Hulu bangkrut dikarenakan kurangnya minat konsumen terhadap jenis hijab tersebut. Lalu, beberapa tahun kemudian usaha ini bangkit lagi karena adanya keinginan untuk maju dan bangkit dari keterpurukan. Yang kita bahas yang kelima adalah how people design shopping cart. Yang pertama, menyusun daftar prioritas. Hal pertama yang harus Anda lakukan ialah dengan cara menyusun daftar prioritas kebutuhan. Yang kedua, menyesuaikan daftar prioritas dengan anggaran. Setelah menyusun daftar prioritas, Anda bisa menyesuaikan daftar tersebut dengan anggaran yang dimiliki. Kalau ternyata dana tidak mencukupi, itu berarti Anda harus mengurangi beberapa kebutuhan yang dirasa tidak perlu. Yang ketiga, manfaatkan waktu diskon. Seringkali kita memiliki hasrat yang berlebih pada sebuah barang tanpa berpikir sehat. Anda menyukai, kemudian Anda tidak peduli apakah ada uang atau tidak, Anda langsung saja membelinya. 4. Memilih tempat belanja. Saat memilih tempat belanja, sebaiknya Anda memilih berdasarkan harga. Jadikan patokan harga sebagai faktor utama Anda dalam memilih tempat belanja demi keselamatan finansial Anda. Yang kelima, membuat catatan belanja. Buatlah catatan belanja selama 1 bulan. Barang apa saja yang Anda butuhkan, misalnya beras, minyak, mie instan, telur, dan lain-lain. 6. Jangan mudah tergiur iklan. Anda harus selalu mengingat bahwa Anda membeli sesuatu memang karena Anda membutuhkannya, bukan menginginkannya. Jangan mudah terbujuk dengan iklan. 7. Kebutuhan busana serta aksesoris. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan fashion memang cukup penting bagi sebagian orang. Mulai dari pakaian, aksesoris, minyak, rambut, tas, sepatu, pembersih wajah, lur, dan masih banyak lainnya. Dengan semua itu, Anda memang bisa mendapatkan penampilan lebih fresh dan modis. Yang keenam, understand the stake and opportunities. Pertama, ketahui kemampuan Anda. Tanyakan pada diri Anda apa saja hal yang benar-benar Anda kuasai, Anda sukai, atau bahkan Anda susah miliki. Yang kedua, cari sesuatu yang sedang tren. Tren memang sangat penting untuk diperhatikan, sebab hal inilah yang akan menjadi pemicu untuk dapat melahirkan sebuah ide yang akhirnya akan menjadi sebuah peluang usaha. Yang ketiga, beri sentuhan inovasi. Jangan takut untuk berkreasi, sebab semakin Anda kreatif, maka apa yang akan Anda hasilkan akan semakin berbeda dengan apa yang orang lain punya. 4. Jangan lupa riset pasar. Lakukan riset pasar dengan terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi dan juga wawancara dengan para pelaku pasar. Yang kelima, ciptakan produk baru.
Untuk mendapatkan peluang usaha yang baik, maka Anda harus menciptakan peluang tersebut dengan sendiri. Selanjutnya yang kita bahas adalah strategi insight achievement orientasi. Yang pertama, orientasi pencapaian. Orientasi yang mengacu pada bagaimana seseorang menafsirkan dan bereaksi terhadap tugas menghasilkan pola kognisi, pengaruh, dan perilaku yang berbeda. Model 2 faktor. Yang pertama, orientasi penguasaan. Orientasi penguasaan dicirikan oleh keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil dari upaya dan penggunaan strategi yang tepat. Yang kedua, orientasi kinerja. Orientasi kinerja yang dicirikan oleh keyakinan bahwa kesuksesan adalah hasil dari kemampuan yang unggul dan melebihi rekan-rekannya. Model 4 faktor. Yang pertama, automatic translation. Sebuah pengusahaan pendekatan yang menggambarkan individu yang terfokus pada belajar sebanyak mungkin, mengatasi tantangan melalui kerja keras, atau meningkatkan kompetensi mereka di tugas. Selanjutnya, sebuah penguasaan penghindaran yang menggambarkan individu yang ingin menghindari melakukan lebih buruk yang mereka lakukan sebelum atau gagal untuk belajar sebanyak mungkin. Selanjutnya, sebuah kinerja pendekatan yang menggambarkan individu yang ingin menunjukkan dan membuktikan kepada orang lain kemampuan tinggi. Selanjutnya, sebuah kinerja penghindaran orientasi menggambarkan individu yang berusaha untuk menghindari melihat tidak kompeten atau kurang mampu dari rekan-rekan mereka dengan budidaya penampilan prestasi muda. Selanjutnya yang kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, menguji. Jenis pujian tidak hanya mempengaruhi perilaku, keyakinan, emosi, dan hasil segera setelah diberikan, tetapi terbukti juga memiliki dampak jangka panjang. Yang kedua, usia. Usia merupakan faktor penting dalam memprediksi individu dengan individu yang lebih cenderung orientasi penguasaan. Yang ketiga, jenis kelamin. Gender mempengaruhi perkembangan, alasan, dan motivasi yang berbeda untuk berperilaku sebagai hasil dari ekspektasi dan pengalaman sosialisasi yang unik. Selanjutnya yang kita bahas adalah strategi. Yang pertama, pelajari pesaing Anda. Anda perlu tahu siapa pesaing Anda. Anda juga harus memahami produk saingan atau layanan yang sedang ditawarkan. Yang kedua, miliki simpanan, tidak peduli seberapa lancar bisnis Anda. Pengusaha harus bertindak konservatif dengan uang mereka. Hal itu untuk bersiap akan setiap kemungkinan masa sulit. Yang ketiga, lakukan riset produk dan layanan baru. Mengetahui produk atau jasa yang akan muncul bisa meningkatkan operasi perusahaan Anda. Kerjakan pekerjaan rumah Anda. Apakah Anda memanfaatkan semua teknologi yang ditawarkan? Keempat, jangan langsung menangani pasar besar di awal. Agar usaha Anda efektif dalam pengeluaran, selalu ingatlah 3 hal, yakni penuhi kebutuhan pasar dengan menawarkan sesuatu yang baru dan menarik, bicara dalam bahasa pasar, dan ketahui apa yang mereka sukai dan buatlah kampanye pemasaran yang selaras dengan bahasa pasar itu. Yang kelima, menanggapi perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari dan orang-orang yang mampu merespon ialah yang fleksibel dan serba bisa. Seorang pengusaha harus siap untuk menerima perubahan dan menyesuaikan dalam operasi bisnis. Selanjutnya adalah wawasan. Dengan zaman yang semakin berkembang, menuntut kita untuk pandai dalam beradaptasi dengan masyarakat sosial. Perkembangan dalam teknologi sosial, bahkan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Zaman globalisasi era ini, kita harus mampu mempunyai kemampuan dalam segala bidang, terutama dalam kalangan mahasiswa. Namun, bisa dikatakan sangat minim, dikarenakan mereka hanya berpikir lulus kuliah, mereka mendapatkan kerja dengan upah yang tinggi. Kita sebagai generasi muda, kita harus berani melangkah ke depan, jangan takut dengan persaingan. Persaingan akan mendorong kita menjadi pengusaha yang lebih baik dalam mengembangkan usaha kita. Seorang pengusaha harus mempunyai rencana yang matang, tujuan yang jelas, action yang tidak setengah, tidak ada rasa malu, dan tidak ada rasa takut rugi. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.